Kamu benar-benar genit. Sepertinya belakangan ini, orang bernama Li itu cukup memuaskanmu. Adik, cepat lihat. Aku membuat istana dari lumpur. Wow, kakak hebat sekali. Mama. Lihatlah istana besar yang dibangun kakak. Kita berdua sedang berbuat rahasia. Kita sedang berkencan. Kamu bawa dua anak ke sini. Kamu lagi ngapain? Ngomel terus? Bikin ribet aja. Tenang, aku suruh mereka keluar bermain. Zesheng, bulan baru. Kalian jangan berteriak-teriak di sini. Cepat keluar bermainlah. Adik. Tidak apa-apa. Kakak akan mengajakmu bermain peta umpet. Oke? Kakak akan menghitung sampai 50 ya. Jangan curi-curi lihat 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Ah. Kakak. Ibu, kakak diculik penjahat. Apa yang terjadi? Ibumu? Yuet. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terjadi dengan kakakmu? Aku sedang bermain peta umpet dengan kakak. Aku baru saja bersembunyi, kakak. Tiba-tiba diculik oleh seorang penjahat. Ah, Tuan San. Tuan San, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aku ingin mencari anakku. Tenanglah. Tenang. Kalau kamu begini suram, bagaimana mau keluar? Kamu ngomong lagi. Mobilnya langsung kabur tanpa jejak. Kamu mau cari di mana? Semua salahmu, kalau bukan karena kamu merasa dia menyebalkan. Bagaimana mungkin Tuan Tiga dibawa pergi? Aku pukul kamu sampai mati. Aku salah. Aku sudah salah. Meskipun kamu pukul aku sampai mati sekarang, aku juga tidak akan menyalahkan anakku. Aduh. Lalu, apa yang harus dilakukan? Laporkan polisi. Kita laporkan polisi. Cepat laporkan polisi. Cepat. Tidak boleh lapor polisi. Kalau lapor polisi, masalah kita berdua bukankah sudah terbongkar? Kalau Pali tahu bahwa karena kita berdua selingkuh, Tuan Zeng yang diculik, dia tidak akan pernah memaafkanku. Kalau begitu, itu justru bagus. Kamu mendingan bercerai dengan pecundang itu, Pak Li. Kamu mendingan bercerai dengan pecundang itu, Pak Li. Aku sudah jadi menantu parasit di keluarga Chen selama bertahun-tahun. Aku sudah bosan dengan wanita parubaya bernama Chen Rong itu. Asalkan aku mendapatkan kekayaan keluarga Chen, aku akan menendangnya keluar. Kita akan menikah. Aku ingin melakukannya secara sah. Halo? Apakah kamu pernah melihat mobil ini? Apakah kamu pernah melihat anak kecil ini? Tidak. Halo. Apakah kamu pernah melihat anak kecil ini? Tinggi kira-kira segini. Tidak. Halo. Apakah kamu pernah melihat anak kecil ini dan mobil ini? Tidak. Halo. Apakah kamu pernah melihat anak kecil ini? Tidak. Aku pasti akan menemukanmu, kecil. Pak, hari ini beli banyak dagingnya. Hari ini, putriku membawa calon menantuku pulang untuk makan. Aku harus menyambutnya dengan baik. Hei, sayang. Anak perempuan lebih baik daripada anak laki-laki. Pelukan hangat yang penuh perhatian. Hahaha Oh ya, anak muda, lihat ini, anak saya. Diculik 20 tahun yang lalu. Tolong bantu saya memperhatikan lebih baik lagi. Ya. Pergi dulu. Kamu baru datang, tidak tahu tentang dia. Sudah 20 tahun mencari anak saya. Sayang sekali,
belum pernah ditemukan. 20 tahun ya. Dengar-dengar 20 tahun lalu, istrinya membawa sepasang anak pergi berselingkuh. Anaknya yang laki-laki baru diculik. Semalam saja dia kena direbut istri, dan kehilangan anaknya. Istrinya bahkan langsung kabur sama selingkuhannya. Kamu bilang kasihan gak? Hari ini Minjie pertama kali makan di rumah. Aku harus menunjukkan kemampuan dengan baik, hahaha. Minjie, Sinyue, bulan depan kita akan menikah secara resmi. Setelah itu kita akan menjadi suami istri sah. Tentang kehidupan ayahmu selanjutnya. Apa yang aku katakan? Tolong pikirkan baik-baik. Kak Lin, kenapa kamu tidak bisa mengerti aku sedikit saja? Kakakku hilang. Ibu aku pergi dengan orang lain. Ayah adalah satu-satunya keluargaku. Bagaimana aku bisa tidak peduli padanya? Aku bukan bilang kamu harus benar-benar tidak peduli pada ayahmu. Aku cuma merasa ayahmu kalau terus seperti ini. Dia bukan masalah. Lihat, ayahmu sekarang tidak punya pekerjaan. Tabungan dulu sudah habis untuk mencari kakakmu. Sekarang kita selalu mendekatinya. Kalau nanti bagaimana? Sinyue, kita akan segera menikah. Nanti kita juga harus menjalani hidup bersama. Kita harus punya anak. Banyak pengeluaran untuk membesarkan anak. Tapi kamu gak bisa terus menahan diri dan gak mau keluarkan uang, kan? Zhao Minjie, apa maksudmu? Apa maksud menahan diri dan gak mau keluarkan uang? Itu ayahku. Sinyue, aku tahu itu ayahmu. Setelah kita menikah, dia tetap ayahku juga. Aku cuma mempertimbangkan ayah kita. Jadi perusahaan kami mengadakan acara perjodohan untuk lansia. Di dalamnya, banyak tamu undangan memiliki syarat yang baik. Biarkan ayah kita ikut mencari pasangan, mencari seorang tante dengan kondisi ekonomi yang baik. Dengan begitu, semuanya akan terselesaikan dengan mudah. Benar begitu, kan? Ayo Sinyue, pikirkan baik-baik. Ayah kita sekarang sendirian. Kalau dia bisa cari pasangan, itu akan baik bagi kita. Pertama, beban ekonomi kita berkurang. Kedua, dia tidak akan begitu kesepian. Ini adalah solusi terbaik. Mengapa tidak? Memang iya. Aku tidak boleh menjadi beban Yumun, silakan masuk. Laporan, Ketua Dewan. Sistem kami mendeteksi di sebuah database program kencan untuk lansia. Berjudul, jika tidak serius, jangan ganggu. Ada nama yang sama dengan ayah Anda, Li Guotao. Kau bilang apa? Apakah ada data lain? Bisakah dipastikan itu ayah saya? Maaf, Ketua Dewan. Hanya berdasarkan nama saja kami belum bisa memastikan. Tapi yang perlu disebutkan, informasinya diisi dengan bantuan putrinya. Putrinya. Mungkin itu adik perempuan saya. Segera siapkan mesin cadangan. Saya akan segera terbang ke lokasi acara. Jika benar itu ayah saya akan bertemu dan mengaku di tempat. Oh iya, kepala bagian, ada satu hal lagi. Identitas ibu kandung Anda, Sumeili, juga sudah dikonfirmasi. Suami dia sekarang adalah menantu tersembunyi dari keluarga Chen di Jiangcheng dulu. Dan sekarang istri kedua kepala keluarga Bai Jiniang. Lihat, mau saling mengenali? Cukup. Mengenali dia? Tidak mungkin. Aku seumur hidup ini tidak akan pernah memaafkannya. Kalau bukan karena dia yang hidup bebas dan mengkhianati ayahku dulu. Bagaimana mungkin aku bisa diculik? Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah sekalipun berhenti membencinya. Bersiaplah. Hai. Sinyue, kamu datang. Kalau ada apa-apa cepat katakan. Ada urusan di perusahaan. Dengar-dengar kamu akan menikah. Aku menikah atau tidak, apa urusannya denganmu? Ibu Sinyue tahu kamu selalu membenci. Tapi aku selalu ingin menebusmu. Kasih sayang seorang ibu yang hilang selama lebih dari 20 tahun ini. Lihat, aku tahu kamu akan menikah. Aku sengaja memilihkan kalung seharga 2 miliar untukmu. Dan juga menyiapkan mahar senilai 30 miliar. Asalkan kamu mau. Aku bisa hadir sebagai nyonya besar keluarga Bai di pernikahanmu. Mulai sekarang keluarga Bai akan menjadi sandaranmu.
Apakah kamu pikir cinta seorang ibu bisa diukur dengan uang? Sebuah keluarga yang seharusnya bahagia, sekarang hancur berantakan. Bisakah kamu menggantinya? Sinyu, aku tahu semua ini. Tidak ada cara untuk mengganti semua luka yang kamu alami selama bertahun-tahun. Kamu bilang apa yang mama harus lakukan? Selama itu bisa mengembalikan hubungan ibu dan anak kita. Apapun yang kamu minta, aku mau melakukannya. Tidak bisa diperbaiki. Kalau dulu kamu tidak bersama orang lain, kakak tidak akan terjebak. Kita tidak akan menjadi seperti sekarang lagi. Asalkan kamu mau, setiap bulan, ibu bisa memberimu sebuah keluarga yang lengkap. Asalkan kamu menerima Paman Bai. Tidak mungkin. Aku, Li Xinyue, seumur hidup ini tidak akan menerima lelaki jalang itu. Selain itu, aku sudah mendaftar untuk acara, bukan cinta sejati. Aku, Li Xinyue, akan memiliki keluarga yang lengkap. Apa yang harus didahulukan? Yue Yue. Pasti Li Guodao. Selama 20 tahun ini. Pasti dia. Setiap hari berkata buruk tentangku di depan Li Xinyue. Pasti dia. Tidak membiarkan Li Xinyue mengenalku sebagai ibu kandungnya. Lauli, Lauli. Aku memang tahu kamu bukan cuma pecundang. Tapi juga orang yang hina. Kalau tidak serius, jangan ganggu. Sungguh lucu. Sampah sepertimu masih ingin cari pasangan. Dengan apa kamu berani? Dulu aku, Sumeili, yang meninggalkanmu. Hanya layak menjalani hidup sendiri sampai akhir. Halo, suami. Aku ingat acara, Hon Han Hong Chei, adalah investasi dari keluarga baik kita. Aku mau ikut acara itu. Memang keluarga baik kita yang investasi. Kenapa kamu baik-baik saja mau ikut acara ini? Li Guotao mau ikut acara kencan di acara itu. Aku ingin dia tahu. Sepanjang hidupnya dia harus hidup di bawah bayang-bayangku. Haha. Orang tua ini. Aduh orang tua ini. Sudah setengah hidupnya jadi pengecut. Tapi masih berani ikut acara non-solusi ini. Baik, aku segera atur untukmu. Aku ingin lihat sendiri. Sampah yang aku tinggalkan. Masih bisa berbuat apa? Selamat datang di Jodoh Tidak Dipaksa. Saya adalah pembawa acara kalian, Xiao Yang. Pertama-tama, mari kita sambut 4 tamu wanita malam ini. Hai semuanya, nama saya Tang Huilan. Semoga aku bisa menemukan pasangan hidupku di sini. Nama saya Liu Yakin. Harap di panggung besar ini, aku bisa bertemu orang yang mengerti aku. Hai, aku Song Wanru. Sudah siap sambut cintaku yang membara? Hahaha. Nama saya Chen Mulian. Semoga di sini aku bisa bertemu dengan orang yang ditakdirkan untukku. Biarkan aku mencintaimu. Tuan, silakan pilih wanita yang Anda sukai. Mereka sangat cantik. Dan sangat muda. Aku tidak pantas untuk mereka. Ayah, jangan bilang begitu. Orang Parubaya mencari pasangan. Yang paling penting adalah ketulusan dan kebersamaan. Kamu harus percaya diri. Kamu adalah orang yang paling tulus. Kalau begitu, aku pilih dia, Chen Mulian. Hari ini, kami mengundang seorang tamu pria istimewa di program ini. Dia telah melewati 20 tahun penuh liku. Hanya untuk mencari putranya yang hilang. Sementara itu, dia juga sangat berharap menemukan belahan jiwanya hari ini. Mari kita kenali ceritanya bersama. Ini adalah ayah saya. Karena kakak saya diculik oleh orang jahat saat berusia 6 tahun. Selama 20 tahun ini ayah terus mencarinya. Meski hidup memberinya banyak cobaan, tapi dia tidak pernah menyerah. Mari kita sambut tamu pria hari ini bersama-sama. Li Guotao hadir. Ayah, lihat, aku bilang kan, orang zaman sekarang sangat tulus. Kamu orang baik seperti ini. Pasti para bibi itu tidak akan menolakmu, kan? Benarkah bisa?
Orang ini seperti pengemis. Sepanjang hari mengganggu pengguna jalan di jalan besar. Orang seperti ini masih bisa tampil di acara? Kalau lihat penampilannya yang lemah itu, sudah tahu, tidak punya identitas yang terhormat. Mencari anak tidak seharusnya melalui acara pencarian keluarga. Saya, Song Wanru, datang mencari pasangan hidup untuk bahagia, bukan untuk menemani lelaki tua menjalani hari sulit. Halo, Pak Li, sapa semuanya dulu. Halo semuanya, saya Li Botao. Peserta pria, kamu ikut acara ini kok nggak ganti baju? Kok pakaianmu kelihatan begitu lusuh? Ini nggak lusuh kok. Baju ini dibelikan anak perempuan saya supaya saya bisa ikut acara. Dia bawa saya ke Blue Ocean Home buat belanja. Oh, Blue Ocean Home ya? Tidak heran ya? Aduh. Pakaian yang aku kenakan ini, biasanya aku pakai LV. Pakaian ini saja harganya puluhan juta. Kalau aku memilih kamu, apakah pengeluaranku harus berkurang? Apa itu LV? Hahaha, tapi kamu tenang saja. Aku jamin. Kalau kita benar-benar jadi, aku pasti akan berusaha cari uang. Berusaha sebulan sekali belikan kamu baju mahal dan rapi. Sebulan sekali belikan sepatu Zujian Li. Biar kamu pakai nyaman dan terlihat bagus, hahaha. Pak Li, kamu masih cari anakmu ya? Ya, anak saya bernama Li Zesheng. Hilang 20 tahun yang lalu. Berhenti, berhenti, berhenti. Mau apa? Kamu masih mau kami cari anakmu? Apakah kamu datang hari ini untuk cari jodoh? Maaf ya. Sudah 20 tahun. Sudah jadi kata-kata klise. Saya hari ini datang untuk cari jodoh. Hari ini saya datang, karena berharap menemukan pasangan yang tepat. Sudahlah kamu. Kamu tua miskin. Kamu bilang kamu bahkan tidak punya anak yang bisa merawatmu. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk datang cari jodoh di sini? Menurutku kamu. Ini tentang nafkah anak perempuan kita. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Bagaimana kamu bisa begitu sembarangan menuduh orang lain? Hah, siapa yang menuduhmu? Kamu lelaki tua yang buruk. Sangat jahat. Ya, memang begitu. Nama anakku adalah Li Zesheng. Hilang selama 20 tahun. Hai, aku harus sampai ke lokasi acara dalam 10 menit. Guru, percepat. Anakmu sudah tidak kecil lagi, baru hari ini aku cari kamu. Tenang, siapa yang berani menghina kamu? Pasti dia akan membayar harganya. Kalian apa dasar mengatakan itu? Ayahku, kakakku masih belum ditemukan, tapi ayahku dan aku ini perempuan. Aku pasti akan merawatnya nanti. Dr. Humaria Taut is like water spillet. Kamu mau membayar makan mertua? Kalau anakku mencari menantu seperti kamu. Seperti kamu yang serakah dan tidak setia. Kalau begitu, aku pasti akan mengusirmu dari rumah. Aku masih punya tenaga. Aku bisa keluar kerja untuk mencari uang dan menghidupi diri sendiri. Aku pasti tidak akan membebani putriku. Haha. Kamu ini orang tua yang buruk. Di jalan jatuh pun tidak ada yang berani menolong. Masih ngomong mau kerja. Siapa yang berani mau sama kamu? Ini benar-benar bikin orang tertawa sampai mati. Ayah, kita tidak akan merekam acara ini lagi. Kita pergi. Selanjutnya silakan putar VCR. Mari kita lihat bersama-sama. Siapa sebenarnya tamu undangan dari Lilau? Sebenarnya aku cukup suka Nyonya Chen Mulian. Dia terlihat cukup lembut. Aku ingin lebih mengenalnya. Oke. Kamu yang membuat hati Pak Li berdebar adalah Nona Chen Mulian. Nona Chen, saya tidak tahu bagaimana Anda akan merespons. Pak Li, selera Anda cukup bagus ya. Mulian, keberuntungan baik ini sudah Anda dapatkan. Kalan, jangan remehkan kalian. Kalau keberuntungan ini untukmu, mau tidak, saya tidak mau. Tidak ada keberuntungan ini. Lauli, aku tidak ikut mengejekmukmu bersama mereka. Kamu pikir aku punya perasaan padamu? Aku beritahu kamu. Aku sama sekali tidak ingin berdebat denganmu. Mengerti? Kamu dan aku bukan orang yang sama. Kamu tahu siapa anakku? Anakmu adalah... Anakku adalah grup nomor 1 di Provinsi Selatan. Manajer bagian bisnis dari grup Shengxi. Gao Wei. Muda dan berbakat. Masa depannya cerah. Grup Shengxi adalah tumpuan pria idaman kita. Tak disangka anaknya justru adalah General Manager bagian bisnis grup Shengxi. Benar-benar memiliki koneksi luas. Sangat terkenal dan panas banget. Dia punya anak seperti itu. Bu Chen benar-benar tidak bohong. Dia dan Lauli ini benar-benar bukan dari dunia yang sama. Sekarang tahu perbedaan kita, kan? Anak saya begitu hebat. Kamu cuma seorang yang sudah gagal selama puluhan tahun.
Masih berhayal jadi ayah tiri anakku. Kenapa kamu gak lihat sendiri di cermin? Lihat siapa dirimu sebenarnya. Apa kamu layak? Jadi manajer grup Shengxi itu apa artinya? Ayahku kan bukan menjodohkan dengan anakmu. Kalian ngapain sih menghina ayahnya seperti itu? Bukan kamu yang gak layak buat dia. Tapi mereka yang gak layak buat kamu. Kalian bagaimana? Oh, bukankah itu Lauli? Sudah ketemu pasangan hidupnya? Kenapa ini mau pergi? Menunggu kamu. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Menyambut tamu istimewa acara kali ini, Ibu Mei Li. Mei Li. Kenapa kamu ada di sini? Lauli, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih saja begitu tidak berdaya, begitu lemah. Xinyue, lihatlah ayahmu. Setiap kali menghadapi masalah selalu begitu memalukan. Apakah kamu yakin mau memilih ayah yang berasal dari kalangan bawah seperti itu? Bukan aku, ibumu yang kaya ini. Ayah saya seberapapun miskinnya, dia tetap membesarkan saya dengan susah payah. Ayah, sekeras apapun hatimu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi apakah kamu pernah berpikir, ayah yang pengecut sepertimu nanti akan diperlakukan seperti apa di rumah mertua? Apakah mereka akan memandang rendahmu? Ini, apa yang sedang terjadi? Mereka apa hubungan? Benar, orang tua Li ini adalah mantan suamiku. Sepanjang hidupnya, dia tidak berprestasi apa-apa. Aku bersamanya selama 8 tahun, memberinya 2 anak, menghadapi banyak kesulitan. Hari ini saya berdiri di sini, hanya ingin memberitahu semuanya. Kalau ada yang menikah dengannya, benar-benar beruntung seumur hidup. Dia tidak pernah di rumah seharian. Mengatakan saya dia pergi bekerja, padahal sebenarnya sedang bermain di luar. Saya seorang wanita. Tidak hanya harus merawat orang tuanya, tapi juga harus merawat kedua anaknya. Bahkan anak sulung kami. Hanya karena paman dia diculik oleh orang yang membawa manusia. Kamu omong sembarangan. Kamu bercanda soal ini. Lauli ini terlalu berlebihan. Ya, tak disangka. Tampaknya polos dan jujur, padahal sebenarnya pria buruk. Tak disangka, setelah 20 tahun dia tidak menyesal. Bamu malah makin buruk. Pria buruk, mampuslah. Pria buruk, cepat mati aja. Gulinglah, pria buruk, segera turun dari sini. Turunlah. Pria tidak bermoral, turunlah. Turunlah. Pria tidak bermoral, segera turun dari sini. Tidak bermoral. Pria. Cowok brengsek. Cowok brengsek. Jangan buang kalian. Jangan buang kalian. Tidak tahu apa-apa. Kenapa harus memperlakukan ayahku seperti ini? Tidak tahu malu. Malahan menuduh ayahku secara salah. Cepat tingkatkan kecepatannya. Ayo cepat, lihat. Si Lauli ini bukan cuma sampah, dia juga seorang pria brengsek yang tidak bertanggung jawab. Dan dia juga kehilangan anaknya. Makanya mantan istrinya mau cerai sama dia. Benar? Di zaman sekarang, orang berani melakukan apa saja. Dalam perjodohan pun, orang tidak memikirkan kecocokan sendiri. Berhenti di situ. Apa yang baru saja kalian katakan? Kalian sedang membicarakan acara jodoh. Tamu pria tidak menyebut kalian. Kalian bilang dia sedang menyebut aku. Bukan aku? Bro, kamu cari gara-gara. Ya, jangan anggap kalian banyak orang. Aku hanya takut pada kalian. Kalian dengarkan baik-baik. Namaku Li Zesheng. Aku adalah anak kandung dari Li Lao yang kalian baru saja sebutkan. Kalian tidak tahu kebenarannya. Jangan seperti orang bodoh ikut-ikutan mengomel di sini. Sekretaris Li, segera beli seluruh tim program ini secara penuh untukku. Saya akan hadir sebagai pemilik acara ini. Untuk mendukung ayahku, dia adalah CEO. Nama yang akrab di telinga, Li Zesheng. Bukankah dia adalah taipan terbesar di kota selatan kita? Ternyata, Pak Li mengancam Alibaba, dan anak yang selalu dicari-carinya adalah dia. Ayah.
Orang-orang ini tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan pedulikan dia, Xinyu. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu mau kembali ke sisiku, keluarga Bai akan jadi pelindungmu. Tak ada lagi yang akan memandang rendah padamu. Mimpi buruk bagiku, Li Xinyue. Sepanjang hidup ini aku tidak akan menganggap suami bajingan itu sebagai ayah. Aku sudah cek tentang tunangmu. Ming Jie sekarang bekerja di salah satu perusahaan di bawah grup Bai. Kalau kamu terus membela ayahmu yang tidak berguna itu, aku tidak berani menjamin apakah dia akan punya hari yang baik nanti. Kamu mengancam aku. Aku beri kamu waktu 1 menit untuk berpikir. Apakah memilih ayahmu yang tidak berguna itu? Atau berikan tunanganmu masa depan yang gemilang? Sumeili, kamu sangat keji dan tidak tahu malu. Li Xinyue, kamu memanggilku apa? Jangan urusi ayah yang tidak mampu. Tidak bisa memberimu kehidupan yang sejahtera. Kamu hanya dirimu sendiri. Pergilah dengan ibumu. Ayah tidak ingin menjadi tuanmu. Ayah, apa yang kau katakan? Aku adalah putrimu. Aku sama sekali tidak membutuhkan itu. Aku juga tidak menuntut. Lauli, kau telah menjadi orang yang pengecut sepanjang hidupmu. Hari ini akhirnya kau menunjukkan wajah yang wajar. Ayah, aku tidak pergi. Kamu adalah ayahku. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Yue, dengarkan baik-baik. Ayah tidak boleh membebani kamu dan Kak Ming. Tidak boleh karena aku demi masa depan kalian. Demi kebahagiaan kalian. Waktunya hampir tiba. Xinyue, kamu harus membuat keputusan sekarang. Bulan baru, ingat aku. Ayah. Ikut aku. Ayah mulai sekarang. Kita ayah dan anak perempuan tidak ada hubungan lagi. Ayah, ikut aku. Ayah. Aku Lisan sedang di sini. Lihat siapa yang berani memutuskan hubungan ayah dan adik perempuanku. Presiden Direksi. Tunas akan tumbuh. Anak-anak akan besar. Adalah cinta. Tak berhenti untuk siapapun. Ayah. Aku. Aku sudah bukan aku yang dulu. Anakku, aku sudah mencari kamu selama 20 tahun. Kamu akhirnya kembali. Makan tanpa garam. Kamu sudah setinggi ini. Ayah. Baru hari ini aku tahu. Selama bertahun-tahun kamu selalu mencari aku. Anakmu sudah besar. Kau sudah bekerja keras bertahun-tahun. Tidak berat sama sekali. Kau pulang dan semua kerja keras itu terbayar. Gadis. Sampai jumpa. Sudah jadi gadis dewasa. Bertahun-tahun kakak tidak ada, kau jadi harta yang lebih berharga dari yang lain. Tersenyumlah untuk itu. Dengar John tahu bahwa double sinker. SHH. Kita semua anggota keluarga bersatu dan bekerja keras. Apa ini yang disebutkan dalam VCR Lauli? Apakah ini anak yang selama ini dicari? Mencari. Anak selama 20 tahun. Sekali bertemu dan mengenal. Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang berusaha. Iya, ini sangat menyentuh. Yang mulia. Kau benar-benar memendekkan umurmu.
Siapa kamu? Ini ibu. Tidak mengenaliku? Bagaimana kabarmu selama 20 tahun ini? Aku benar-benar sangat merindukanmu. Ingin peduli padamu. Peduli padaku. Lalu selama 20 tahun ini, apakah kamu pernah mencariku, keluargamu? Seorang suami yang mengkhianati keluarganya sendiri. Dengan kejam meninggalkan rumah dan anak-anak demi kekasihnya selama lebih dari 20 tahun. Sekarang bilang ingin memperhatikanmu. Kamu tidak merasa terlambat? Apa maksud kata-kata anak laki-laki Lauli? Apakah dulunya Sumeili yang selingkuh? Anak laki-laki Lauli, apa maksud kata-katamu? Apakah dulunya Sumeili yang selingkuh? Sumeili ternyata tidak bercerai dengan Lauli, seperti bersekongkol dengan selingkuhan. Jangan-jangan itu pacar barunya, Bai Jinliang dari keluarga Bai. Semua tenang dulu. Dengar aku bicara, aku Sumeili, aku bersumpah pada langit. Aku tidak pernah berselingkuh. Apalagi sebelum bercerai, aku tidak pernah punya hubungan tidak wajar dengan Bai Jinliang. Semua ini adalah kebohongan yang dia buat untuk membalas dendam padaku. Kepada anak-anak. Aku tidak. Pak Li, strategi Anda benar-benar dalam. Kita setidaknya pernah menjadi suami istri. Kamu malah menipu anak-anak. Memfitnah aku. Apa kamu ingin memeras uang? Kamu yang bilang begitu. It's you who has linked through your Ted. I'm the one linked through my Ted. I think it's you who has speak less, right? In all these years you've been giving up on me because of me. You remarried someone more capable than you, Bai Jinliang, and you've been holding a grudge until I became the top noble woman in Haicheng. You've harbored even more resentment towards me. Jadi kamu ingin menghancurkan nama baik aku dan Lau Bai. Untuk menipumu. Demi keuntungan pribadi. Wah, tak disangka Lauli seperti ini. Sampai-sampai iri melihat mantan istri bahagia. Sampai nekat melakukan apa saja. Berniat membalas dendam. Iya, benar-benar tidak bisa dipercaya. Lauli, kau bilang kau terlihat jujur dan baik di luar. Tapi hatimu lebih kecil dari lubang jarum. Kau bahkan membalas dendam pada mantan istrimu. Sumeili, kau omong sembarangan. Aku, Li Guotao, seumur hidupku hidup bersih dan jujur. Bagaimanapun juga aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Bersih dan jujur. Jangan lagi pura-pura tidak tahu, oke? Kamu memang orang yang kecil hati. Kamu tidak hanya tidak berguna, tapi juga pengecut. Berani bilang kamu tidak membenci aku pergi? Berani bilang kamu tidak benci Bai Jinliang merebut wanita MU? Lauli, demi membalas dendam terhadap mantan istri, kau malah memanfaatkan anakmu sendiri. Kamu benar-benar bukan manusia. Lauli, orang sepertimu hanyalah tikus gelap di lapisan bawah. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa kamu berani tampil di televisi dan bilang ingin mengejarku? Apa yang kamu suka dariku? Haruskah aku ganti profesi? Li Guotao, aku sudah membuka kedok aslimu. Apalagi yang mau kamu bantah? Kalian, omong kosong. Omong kosong. Kupikir kamu sudah ketahuan olehku. Jadi marah dan malu, ya? Hari ini aku sebagai pemimpin keluarga Bai memerintahkan kamu, Li Guotao, untuk keluar dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi membalikan fakta di sini. Sikap tidak masuk akal. Siapa berani? Aku lihat hari ini siapa berani menyakiti ayahku. Aku lihat siapa berani menyakiti ayahku. Zisheng, apa maksudmu ini? Apakah kamu sudah memutuskan untuk berseberangan dengan ibu? Bukan aku yang ingin berseberangan denganmu. Melainkan kamu yang menuduh aku dan menjerat ayahku. Kamu yang melawan seluruh keluargaku. Sumeili, kamu orang jahat yang menuduh duluan, lalu memberontak melawan ayahku. Kamu tidak akan pernah membuat ayahku menderita ketidakadilan. Semua orang sudah mendengar, kan? Dua anakku sudah sepenuhnya dicuci otaknya oleh Li Guotao. Mereka bahkan tidak mengenali aku, ibu yang paling dekat dengan mereka. Perkara 10 tahun. Meskipun aku bersalah, tapi semua ini adalah tanggung jawab ayahmu. Selama 20 tahun ini, aku hidup setiap hari dalam penyesalan dan kesakitan. Meskipun aku sekarang bersama Bai Jinliang, tapi kami tidak punya anak. Aku hanya berharap suatu hari kalian bisa kembali mengakui aku sebagai ibu kalian, asalkan kalian mau. Nantinya harta keluarga Bai akan menjadi milikmu. Kalian berdua, saudara kandung, diam. Harta keluarga Bai, kau kira aku akan peduli? Sumeili, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai ibu. Li Zisheng,
Aku adalah ibumu yang sebenarnya. Orang yang memberimu kehidupan. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Kalau bukan karena kamu dan Bai Jinliang waktu itu. Aku nggak akan sampai diculik. Lalu, bagaimana keluarga kita bisa hancur berkeping-keping selama 20 tahun lamanya? Jangan bicara sembarangan. Dulu kamu diculik. Itu hanya sebuah kecelakaan. Dan itu semua adalah tanggung jawab ayahmu. Desheng masih mengeluh. Dulu karena aku berselingkuh, membuat dia diculik. Tidak boleh biarkan mereka terus bicara. Begitu saja sampai jadi besar masalah. Aku langsung disebut wanita jalang. Keluarga Bai juga akan terjerumus dalam gelombang masalah. Desheng Xingyue. Kalian semua anak baik. Tapi kenapa begitu kalian berhubungan dengan Laoli? Kalian langsung melemparkan fitnah ke arah ibu kandungku. Pasti Laoli sudah bilang sesuatu duluan ke kalian. Memprovokasi kalian melakukan ini, kan? Setiap orang di hati mereka punya penilaian sendiri. Saya tidak memprovokasi siapapun. Siapa yang benar dan siapa yang salah, anak-anak yang paling jelas melihatnya. Kamu ngomong-ngomong kosong, mereka semua sudah kamu pengaruhi dan cuci otak. Selama 20 tahun ini, Su Meili. Ayahku tidak pernah berkata satu kali pun buruk tentangmu. Dia adalah korban terbesar dari perselingkuhanmu. Kamu memanfaatkan sifat jujurnya untuk berkata sembarangan di sini, membalikan fakta. Hanya akan membuatku makin membencimu, Li Xingyue. Baik. Kalian memperlakukanku seperti ini. Aku tidak menyalahkan kalian. Karena kalian adalah bagian dari tubuhku yang jatuh. Tapi, Laoli masih harus membayar harga atas perbuatannya. Semua serbu dia. Tutup mulutnya. Tertutup sampai dia mengakui kesalahan. Aku mau lihat siapa berani sentuh ayahku. Tak izinkan kalian menyentuh ayahku. Pergi dari sini. Siapa berani menyentuh ayahku? Aku akan buat dia menanggung akibatnya. Semua, berikan jalan. Mimpi buruk kalau mau berbuat sesuatu di depan aku terhadap ayahku. Kamu apa sih? Aku adalah ibumu. Kamu dan aku sama-sama tidak berbakti. Silakan pergi. Sila pergi. Yeh Meili dan mereka adalah anak kandungmu. Kalau marah, lemparkan semuanya padaku. Zheng Xiang Xingyue. Kalian silakan pergi. Ayah, aku akan mengaku salah padanya. Kita baik-baik saja pulang. Ayah, kamu tidak salah. Aku juga bilang sama kalian, memfitnahku di tempat umum. Itu masih disebut tidak salah? Li, aku beritahu kamu. Sekarang mengaku salah sudah terlambat. Hari ini bukan hanya harus berlutut minta maaf, buang kamu keluar. Aku juga akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Kalau berani kamu buat fitnah tentang aku dan keluarga Bai, siap-siap saja menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji penjara. Su Meilize baru saja kembali. Kami ayah dan anak baru saja berkumpul kembali. Kamu ini ingin memaksa orang sampai ke jalan buntu? Kamu memprovokasi hubungan antara aku dan anak-anak. Ini yang pantas kamu dapatkan. Masih bengong apa? Buka pintu belakang. Tangkap Li Guodong untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Sekretaris Li. Panggil semua orangku masuk. Sekretaris Li, panggil semua orangku masuk. Hari ini aku akan membuat kalian semua belajar banyak hal. Kalian semua tidak layak. Menyentuh sehelai rambut pun dari ayahku. Tidak layak. Zesheng, kamu benar-benar sudah dicuci otak oleh ayahmu dengan berat. Acara ini sebenarnya adalah investasi dari grup Bai kami. Di sini aku yang menjadi pemeran utama. Dia membawa ibumu mengacaukan acara, menyebarkan fitnah tentangku. Aku berhak menegurmu. Minta maaf padanya. Kamu tidak mungkin bodoh begitu, kan? Apa kamu tidak tahu? Hari ini aku sudah mengumumkan bahwa aku membeli seluruhnya ini. Kamu maksudkan bahwa acara ini sekarang milikmu? Betul. Sekarang seluruh acara Fei Cheng Wurao ini adalah milikku. Jadi apakah aku sekarang bisa sebagai pemilik acara? Memerintahkan kamu Su Meili untuk segera minta maaf kepada ayahku. Desheng,
Ah Zesheng, kalian benar-benar dirugikan oleh ayahmu. Kamu tahu berapa uang yang dibutuhkan untuk membeli acara ini? Setidaknya 300 juta. Kamu tahu apa arti 300 juta? Kalian pernah lihat 300 juta? Kebetulan. Aku bukan cuma pernah lihat 300 juta, tapi juga pernah lihat 3 miliar, 30 miliar. Dan acara ini aku cuma pakai 500 juta. Tapi para eksekutif grup Bai itu malah lari-lari menjual. Benar-benar tak tahu diri. Li Zesheng yang tebal. Kamu sudah dijual selama 20 tahun. Sekarang bisa kembali utuh dan selamat. Sudah merupakan keberuntungan di tengah kesialan. Apa yang bisa kamu banggakan? Dia seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seseorang hebat? Ketua Direktur Li kita memang orang yang luar biasa. Chairman kami tidak hanya merupakan presiden dari Shengxi Group. Selain itu, juga mengendalikan nyawa ekonomi seluruh provinsi selatan. Mengapa tidak bisa disebut sebagai seorang naga dan phoenix di dunia ini? Selamat pagi. Kamu benar-benar. Bro, kamu benar-benar presiden dari Shengxi Group. HMPH, kalian benar-benar percaya ya? Sungguh sangat lucu sekali. Seseorang yang diculik selama 20 tahun, ternyata berubah drastis, menjadi tokoh besar yang menguasai seluruh denyut ekonomi provinsi selatan. Adegan seperti ini, hanya bisa kita lihat di drama televisi, kan? Desheng Xingyue. Aku sekarang sangat meragukan, apakah kalian mencari sekelompok pemeran pengganti, untuk berakting bersama ayahmu dan menipu kami? Rumi, hadapilah kenyataan. Kenyataan, kamu menguasai seluruh nyawa ekonomi provinsi selatan, itu kenyataan. Ibu Zesheng sudah memberimu banyak peluang. Tapi kamu terus-menerus melawan aku. Menganggap aku bodoh dan mempermainkanku. Kamu bilang kamu adalah presiden grup Shengxi. Baiklah, aku akan langsung telepon Lao Bai. Biar dia membongkar kamu di depan umum. Halo sayang. Kalau ada orang yang di acara kita, berpura-pura jadi orang terkaya di depan umum, bagaimana hukumannya? Itu harus dilaporkan ke grup Shengxi. Bikin kita tua sampai habis. Maksudmu ada orang yang di acara kita mengaku sebagai kekayaan pria idaman. Benar? Itu Pak Li. Dia membawa anakku yang sudah lama hilang. Dan memaksa anakku pura-pura jadi orang kaya di depan umum. Memaksaku untuk mengaku salah. Ngomong-ngomong, siapa nama CEO dari grup Shengxi? Sayang, cepat beritahu mereka. Biar mereka berhenti berharap. Presiden grup Shengxi. Namanya Li, bernama Li Zesheng. Lao Li itu, apakah Lao Li terlalu bodoh? Mengira karena semua orang bernama Li, bisa naik ke posisi tinggi. Li Zeshi. Memang dia ya. Ternyata dia yang sering muncul di laporan keuangan sebagai orang terkaya di Nanshou. No wonder terlihat begitu familiar. Tak disangka. Orang terkaya yang berpengaruh di dunia bisnis. Ternyata punya latar belakang seperti ini. Tidak? Ini pasti kebetulan. Zesheng, kamu gak mungkin jadi orang terkaya. Lagi pula, di dunia ini banyak orang bernama Li Zesheng. Bukan cuma kamu seorang. Hingga sekarang pun. Kamu masih mau menipu diri sendiri? Aku adalah CEO dari Shengxi Group. Li Zesheng juga karena kamu yang selingkuh kehilangan anaknya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Baiklah, Lao Li. Pasti kamu sudah tahu dari dulu kalau si Kaya dan Desheng punya nama yang sama. Makanya kamu pakai trik ini untuk menipu kami. Lao Li si pecundang ini. Mana mungkin bisa punya anak sehebat si Kaya? Menurutku, pasti Lao Li sudah menemukan anaknya duluan. Lalu tahu kalau anaknya lebih pintar dari si Kaya. Dan merasa itu menguntungkan. Makanya dibuatlah acara ini. Nyonya Bai, aku rasa acara kita ini seharusnya memperketat lagi proses pemeriksaan identitas tamu pria. Kamu lihat saja, yang masuk ini, banyak yang sepertinya tidak pantas. Sekarang kamu buat, mungkin dari seluruh negeri, banyak penonton yang sedang menyaksikan lelucon ini. Zesheng, kamu telah diculik selama 20 tahun. Ibu tidak mengajarimu, ini adalah kesalahan saya. Sekarang aku beri kamu kesempatan terakhir. Putuskan hubungan dengan Lao Li. Kembali bersamaku ke keluarga Bai. Kalau tidak, hehe, grup Shengxi nilainya ratusan miliar. Tak akan melihatmu, pacar dengan barang-barang remeh. Ingin mengancam kami untuk memutuskan hubungan dengan ayah. Kamu terlalu berlebihan. Siapa yang berani meremehkan keluarga baik kita? King Liang. Ada apa? Ponselnya sampai terjatuh. Jangan takut ya, aku ada di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Platinum Yang, dasar bajingan. Kau telah merusak keluargaku.
Kau masih punya muka untuk muncul di depan kami. Li Jinliang, dasar bajingan. Kau masih punya muka untuk muncul di depan kami. Yang kuat berkuasa. Sejak dulu memang begitu. Wanita memang tukang kayu. Kamu juga coba bercermin. Lihat sendiri penampilanmu yang miskin itu. Bagaimana kamu pantas untuk balok platinum? Satu adalah hati yang hilang oleh Lauli selama 20 tahun. Benar, itu aku. Aku lihat kamu nih, berpakaian seperti anjing jalanan selama 20 tahun. Kenapa saat ayahmu menemukanmu, langsung datang beramai-ramai menipumu? Dan bilang dirinya adalah orang terkaya di Provinsi Selatan. Nak, ayah tahu kamu tidak sengaja. Anakku, ibu tahu kamu tidak bermaksud begitu. Pasti dipengaruhi oleh ayahmu yang penuh niat buruk, yang membujukmu. Dengan begitu kamu memutuskan hubungan dengannya. Lalu minta maaf pada Paman Bai dan aku. Asalkan Paman Bai memaafkanmu, kamu masih bisa masuk ke rumah Bai, menjadi anak keluarga Bai. Metode ini bagus, Mei Li. Lagi pula sampai sekarang aku juga belum bisa punya anak laki-laki. Dokter juga menyarankan aku untuk mengadopsi anak. Anak yang datang begitu saja jangan dilewatkan begitu saja. Ibumu tidak salah berkata. Asalkan kamu tulus padaku, aku pasti akan memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. 100 tahun kemudian, harta keluarga Bai akan diwariskan kepada anakmu. Anak muda, anggota keluarga Bai sudah berbicara langsung. Ini benar-benar kesempatan yang langka. Kalau kamu tidak bisa menangkapnya, kamu akan menyesal seumur hidup. Betul. Kamu bersama ayahmu yang orang bawah seperti itu. Tidak ada masa depan sama sekali. Orang itu harus punya dukungan. Itu tergantung ibu mengerti atau tidak. Diam, kalian semua diam. Baik Kilian, aku belum mati kok. Apa kalian punya cara supaya anakku menganggap pencuri sebagai ayahnya? Dan merawat kalian di masa tua. Menganggap pencuri sebagai ayah. Hahaha, sudah 20 tahun tidak bertemu. Kemampuan maki-makimu makin meningkat. Anak Tuali adalah anakku sendiri. Kalau tidak membiarkan dia merawat kita di masa tua, ada masalah apa? Tapi kamu sendiri tidak pernah berhasil, miskin dan bangkrut. Masih mau menghalangi anakku dan anak perempuanku keluar dari penderitaan, untuk memilih masa depan yang lebih baik. Apa sebenarnya niatmu? Apakah harus mereka seperti kamu, menghabiskan hidup yang penuh penderitaan? Ayah, ada apa? Ayah, kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Pura-pura terus saja. Pak Li, semakin banyak dusta yang kau ucapkan, semakin banyak pula sumber kebohongan yang kau butuhkan. Pura-pura mati tidak ada gunanya. Diam. Apa hakmu untuk menyalahkan ayahku? Kau mengkhianati ayahku demi pria ini. Lalu karena bertemu dengannya diam-diam, aku mengalami penculikan selama 20 tahun. Kalian adalah biang kerok kehancuran kebahagiaan keluarga kita. Sekarang, mau aku suruh aku dan adikku mengakui pria ini sebagai ayah? Hah? Aku jijik. Itu namanya mengakui pencuri sebagai ayah, katakan padamu. Aku tidak peduli. Bagus, aku tidak peduli. Memang kamu anak dari ayah yang tak berguna itu. Anak laki-laki hebat yang dicari selama 20 tahun. Kamu dan dia sama keras kepala. Apakah kamu tahu? Keluarga Bai kita adalah keluarga terbesar di Haicheng. Kamu bahkan tidak menghormati aku. Kamu terlalu sombong dan angkuh. Haha, di luar manusia ada yang lebih hebat. Di luar gunung masih ada gunung. Keluarga Bai di Haicheng mungkin bisa dihitung. Tapi di seluruh provinsi selatan, di mataku tidak ada artinya. Di mataku tidak ada artinya. Anak muda, grup Bai adalah yang terkuat di Haicheng. Siapa yang bertemu dia tidak berani membantah. Kau berani bersikap seangkuh itu. Benar-benar tidak tahu diri. Gaya bicaranya memang besar. Benar-benar tidak takut terkena akibat buruk. Lihat dirimu sendiri dulu. Berani-beraninya meremehkan keluarga Bai dan Bai Zong. Anak naga lahir dari naga, anak Phoenix dari Phoenix. Anak tikus pasti bisa menggali lubang. Lau Li kamu cuma seekor katak yang ingin makan angsa. Sombong dan angkuh.
Anakmu sendiri, tentu saja juga adalah orang yang tidak tahu batas diri. Pura-pura. Aku sudah berusaha keras demi masa depanmu dan adik perempuanmu. Kalian bukan hanya tidak menghargainya, bahkan memanggil para figuran ini untuk melawan kita. Kau memang tidak menganggap aku apa-apa. Omong kosong. Di seluruh provinsi selatan, paling banter cuma keluarga kelas 3. Selain itu, semua usaha keluarga Bai adalah setelah kamu masuk ke keluarga Chen. Penuh dengan pencurian dan perampokan. Indah di luar, tapi rusak di dalam. Apa ada yang pantas aku pedulikan? Kamu bilang apa? Hari ini kalau aku tidak membuatmu bayar. Untuk apa yang baru saja kamu katakan, aku bukan Bai. Zhixiao, apa kamu sudah gila? Kamu malah membuat Paman Bai marah. Baru kamu merasa puas? Cepat minta maaf pada Paman Bai? Tidak perlu. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Bukankah dia sudah meremehkan keluarga Bai kita? Aku pasti akan membuatnya tahu bahwa Bai Jinliang di Haicheng. Dengan satu kalimat saja, dia tidak akan bisa bertahan. Sebelum itu, aku pasti akan menghancurkan seluruh keluargamu. Shang Jinliang, tunggu sebentar. Mei Li dan yang lain sekarang sudah tidak mengenalimu lagi. Atur posisi dirimu dengan benar. Ibu Desheng memberimu kesempatan terakhir. Cepat putuskan hubungan dengan ayahmu. Minta maaf kepada Paman Bai. Kalau tidak, seumur hidupmu akan berakhir. Hingga si Yue pun akan terbebani olehmu. Maaf. Dalam kamusku, Li Zesheng, tidak ada kata itu. Kakak, percayalah, aku tidak takut. Baiklah, karena kalian sekeluarga punya keberanian. Aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sekumpulan orang yang tidak berguna. Bahkan beberapa aktor saja tidak bisa dikalahkan. Haha, aktor. Bodoh sekali, bocah. Jangan sombong seperti itu. Ku beritahu, di zaman sekarang, yang penting siapa yang lebih berkuasa. Bukan siapa yang lebih jago berkelahi. Kukira hanya dengan saya, Bai Jinliang, menelpon saja. Di seluruh kota laut, tidak ada satupun perusahaan yang berani menerima kamu. Bahkan jika kamu sehat secara fisik, penuh dengan bakat, aku tetap akan memutuskan jalan hidupmu. Meskipun kamu sehat secara fisik, penuh dengan bakat, aku juga akan memutuskan jalan hidupmu. Manajer, ini semua urusan kami orang dewasa. Zesheng dia masih muda dan gegabah. Kenapa kamu harus bertengkar dengannya? Kamu yang menyerang saya dulu. Ini sudah dari kecil dia seperti itu. Seringkali diberi muka tapi dia tetap tak tahu malu. Aku beritahu kamu, setelah aku urus dia nanti, aku tetap akan mengalahkanmu. Bai Jinliang, kamu licik dan tak tahu malu. Anak kecil. Kalau kamu marah, coba pikir dulu dong. Aku dengar dari ibumu, tunanganmu itu masih kerja di perusahaanku. Oh ya, kamu mau apa? Aku bilang padamu, kalau kau memang cerdas, segera putuskan hubungan dengan kakak dan ayahmu. Sekarang juga, tak mungkin? Li Xinyue, apakah kau juga sudah hilang akal? Jangan sia-siakan masa depanmu yang cerah. Apakah kau harus ikut mereka menderita? Ayahku tidak pernah membuatku menderita. Sekarang kakakku sudah kembali. Kita sekeluarga berkumpul. Kita tidak akan menderita lagi. Justru mengikuti kalian. Aku yang benar-benar menderita. Satu lagi yang tidak tahu terima kasih. Sebenarnya ibumu bilang saat kalian menikah, mengangkat tunanganmu jadi manajer departemen. Sekarang sudah selesai. Dia bahkan tidak punya hak untuk tetap di perusahaan. Yu, dengar ini. Pikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan tunanganmu, kan? Sekarang putuskan hubungan dengan mereka segera. Cukup satu telepon saja. Hanya dengan itu, kamu bisa membuat tunanganmu dipromosikan menjadi manajer departemen. Baik. Kalau aku tidak setuju, tidak mau. Kalau begitu, aku langsung mengusir tunanganmu dari perusahaan, dan memblacklist dia seperti yang dilakukan terhadap Li Zesheng. Kamu benar-benar kejam. Ini sama sekali tidak adil dan menyakiti orang yang tidak bersalah. Lian Xinbai dan Min Jie akan segera menikah. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang sangat tidak bermoral ini? Bai Jinliang, kamu berbicara baik-baik saja. Kalau kamu berani, kamu sudah memecat menantu saya. Kakak tidak apa-apa, Minju tidak melakukan kesalahan apapun. Xinyue, kamu tenang saja. Kalau keluarga kecil Bai berani memecat menantu saya akan membuat seluruh keluarga Bai tampil di dunia bisnis Provinsi Selatan. Dan kakak adalah CEO dari grup Shengxi. Mengatur posisi manajer untuk adik ipar. Ini bukan hal yang sederhana. Sungguh lucu. Xinyue, apakah kamu benar-benar percaya dia adalah CEO dari grup Shengxi? Kak, jangan coba menghiburku seperti itu. Juga, jangan lagi pura-pura jadi CEO. Jika orang dari Shengxi Group benar-benar tahu, kamu akan selesai.
Mereka ingin memecat Ming Jie. Biarkan saja mereka yang memecatnya. Aku yakin Ming Jie akan mengerti. Anak ini adalah ayah. Maafkan aku adalah ayah yang tak berguna. Ini urusan ayah, bukan urusanmu. Jangan berkata seperti itu, adik. Tenang saja, aku ada di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu sedikit pun. Benar-benar keras kepala seperti bebek mati ya? Haha, Tuan Bai. Kesabaranku juga ada batasnya. Jadi, Sekretaris Li sudah memberitahu grup Shengxi untuk menghentikan seluruh bisnis keluarga Bai dengan segala cara. Pastikan dalam setengah jam menghancurkan rantai pasokan keluarga Bai. Dalam 3 jam hancurkan rantai pemasaran mereka. Hari ini aku akan membuat keluarga Bai dikeluarkan. Hari ini aku akan membuat keluarga Bai dikeluarkan. Cantik, kamu lihat itu? Itulah anakmu. Sangat teracuni. Berani di depan semua orang. Mengatakan itu akan menghancurkan keluarga Bai kami. Hari ini aku akan tunjukkan padamu warna apa yang aku miliki. Benar-benar akan mengguncang dunia ini ya. Suamiku, terserah kamu mau lakukan apa. Mereka semua tidak mau mengakui. Sekarang aku tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Kalau sampai memecat Ming Jie juga tidak apa-apa. Membungkam keluarga mereka juga tidak apa-apa. Aku tidak akan lagi ikut campur. Kalian berdua, suami istri, benar-benar seperti dibuat dari cetakan yang sama. Sama-sama begitu palsu dan kejam. Aku sudah memberikan kalian kesempatan, tapi yang kalian sebut kesempatan itu sebenarnya adalah paksaan. Sebagai seorang ibu, kamu terus-menerus bilang ingin menebus anakmu. Tapi kenyataannya, semua kompensasi yang kamu katakan hanyalah untuk memaksa kami membalasmu. Agar kamu bisa lebih mengendalikan aku. Kamu tak akan pernah bisa mengubah mulutmu yang egois itu. Aku hanya jangan ribut dengan mereka. Beritahu seluruh kota Hai. Keluarga Li Guotao telah diblokir oleh keluarga Bai kami. Siapapun yang berani mempekerjakan mereka, memberikan pekerjaan kepada mereka, atau membantu mereka, itu sama saja menentang saya, Bai Jinliang. Selain itu, Zhao Mingjie juga dipecat bersamaan. Semua diblokir bersama. Tunggu sebentar. Tunggu, kenapa kamu melampiaskan amarahmu ke aku? Anak-anak belum mengerti. Mereka tidak bersalah. Walaupun tidak bersalah, mereka hampir menghancurkan keluarga Baiku. Katamu mereka tidak bersalah. Zesheng hanya karena terlalu khawatir. Aku mohon, tolong berbaik hatilah, asal kamu melepaskannya. Apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku setuju. Hari ini kamu berlutut dan minta maaf kepada aku dan Mei Li. Dan di depan semua orang mengumumkan bahwa kamu memutuskan hubungan dengan anak laki-laki dan anak perempuanmu, aku akan memaafkan mereka. Bagaimana menurutmu? Kamu cuma bermimpi, mulut besar. Asalkan kamu mau melepaskan, aku akan berlutut dan minta maaf padamu sekarang juga. Wah, mereka sama sekali tidak berhak membiarkan kita memperlakukanmu seperti itu. Percayalah, tunggu 10 menit. 10 menit kemudian, semua masalah akan terselesaikan dengan mudah. Selamat pagi, Platinum RY. Meskipun menjengkelkan, tapi dia baru saja mengatakan sesuatu yang benar. Di dunia ini, yang dilihat siapa yang punya kekuasaan lebih. Bukan siapa yang bisa bertarung lebih kuat. Kita tidak punya kekuasaan atau kekuatan. Hanya bisa tunduk saja. Ayah, ada aku di sini. Kamu benar-benar tidak perlu begitu merendah. Aku benar-benar adalah CEO dari Shengxi Group. Keluarga Bai sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan kekuasaan ayahku. Kakakku benar. Bai Jinliang, orang kecil yang licik dan tidak bermoral ini. Bahkan jika kamu berlutut memohon padanya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Sudahlah, Lao Li. Saya sudah berbicara panjang lebar dengan kalian di sini. Saya tidak sabar. Ini adalah kesempatan terakhir saya untukmu. Apakah kamu bisa mengendalikan diri? Terserah seberapa besar cintamu pada anakmu. Cinta anakku, aku akan tendang dia sekarang. Ingat adikku. Segera bebaskan dia. Oke. Ayah tidak boleh berlutut. Bai Jinliang. Kamu ini orang hina yang tak tahu malu. Jangan kira dengan mengandalkan mantan istrimu sekarang, kamu bisa melewati kelas sosial. Kamu tidak bisa menghapuskan kotoran yang melekat padamu. Jangan berharap ayahku berlutut padamu. Lebih dari itu, jangan harap kamu bisa memutuskan hubungan. Jangan berharap ayahku berlutut padamu. Jangan bermimpi kami bisa memutuskan hubungan. Hahaha, baiklah. Kalian berdua saudara memang hebat. Tulang kalian benar-benar kuat. Aku benar-benar ingin lihat sekuat apa tulang kalian. Kalian masih ngekos ya?
Hahaha. Maksudmu apa? Kalau begitu, tambah satu lagi. Beritahu seluruh kota laut. Tak boleh menyewakan rumah kepada mereka. Aku ingin mereka tidur di jalanan. Merebut kota ini berarti melawan seluruh bisnis di kota laut. Sekarang tulangmu tidak keras lagi, kan? Haha, Bai Jinliang, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Bahkan 100 kali lipat dari apa yang kamu lakukan hari ini. Hahaha. Apa kamu belum bangun tidur ya? Kamu benar-benar menganggap dirimu adalah orang terkaya di selatan. Menganggap dirimu adalah CEO dari grup Shengxi. Shoot it, itu kamu dan CEO grup Shengxi. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Dia adalah bulan yang bersinar di langit. Kamu adalah kutu yang berguling di tanah. Kalian benar-benar berbeda seperti langit dan bumi. Tahu tidak? Cukup dipikirkan saja sudah jelas. Tikus ya tetap tikus, tidak bisa berubah. Seperti Lauli, orang yang tidak berguna dan tidak bisa bangkit. Tidak akan melahirkan apa-apa yang baik. Seperti anaknya Lauli ini. Di zaman kejayaan pun bahkan tidak layak menyentuh sepatu anakku. Masih berani menyamar sebagai presiden grup Shengxi. Benar-benar lucu. Tidak bisa, tidak boleh lagi berbisnis. Awalnya ingin mengenal ketua dewan. Urusan keluarga jangan diumbar keluar. Aku tidak bisa berhasil. Tapi kalau aku tidak lari sekarang, ibuku pasti akan membuat masalah. Kenapa anakmu adalah karyawan Shengxi? Kalau bukan, anakku adalah pemuda berbakat. Umurnya baru 29 tahun. Sudah menjadi manajer departemen bisnis grup Shengxi. Jangan bicara soal membandingkan dengan orang terkaya di Nancheng. Bahkan kalau dibandingkan dengan anakku saja, itu juga seperti langit dan bumi. Ibu kandungku. Jangan bilang begitu lagi. Kalau membuat bos marah, semuanya akan berakhir. Anakmu bernama Gao Wei. Benar, dia manajer departemen bisnis grup Shengxi. Kalau tidak percaya, silakan periksa saja. Dari nada bicaramu. Apakah mereka masih mengenal anak bulian? Apa yang mereka katakan? Dengan kelas sosial mereka. Kedudukan apa sih? Mereka masih bisa mengenal anak bulian? Apakah mereka pantas? Itulah yang aku lihat. Mereka merasa anak bulian hebat. Cari muka, manfaatkan kesempatan untuk berhubungan baik. Berhubungan apa sih? Anak saya adalah kebanggaan langit yang tak tersentuh oleh kalian. Berhubungan dengan dia. Kalian layak nggak? Gao Wei memang gak berani berhubungan dengan bos kami di depan kita. Karena dia sama sekali gak punya keberanian untuk menghadapi bos kita. Lucu banget ini. Kapan ini? Masih pura-pura menjadi direktur utama Shengxi Group. Bai Zong, apa yang Anda tunggu lagi? Segera buang orang-orang tidak berguna ini keluar. Blokir mereka semua. Datang, bantu aku patahkan kakinya. Setiap keluarga melemparku keluar. Berhenti. Berhenti. Apa yang kamu lakukan, nak, ibu? Kamu diam saja. Jangan bicara, jangan sampai bicara. Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, ketua. Ibu saya tidak tahu identitas asli Anda. Tolong jangan ingat masa lalu penjahat. Jangan khawatir, kakak. Apa yang kamu katakan? Maksudmu dia? Dia adalah ketua dewan direksi grup Shengxi. Benar, dia memang ketua dewan direksi grup Shengxi. Tuan Li Zesheng, pria tampan dan orang terkaya. Manajer Gao. Apakah kamu salah orang? Dia adalah anak dari Li yang lemah itu. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua dewan direksi grup Shengxi? Pak Li, tidak mungkin, tidak mungkin. Iya, nak. Mungkin orang ini hanya punya nama yang sama dengan ketua direksi kalian saja. Kamu jangan sampai keliru. Ya, ibu, jangan bicara lagi. Kamu dan Gao Wei setiap hari kerja untuk siapa? Aku tahu, kan? Kalian semua ini, mata tidak melihat. Kalian tahu tidak? Kalian sebenarnya telah menyakiti orang penting seperti apa? Zisheng, kamu benar-benar orang nomor 1 di Provinsi Selatan. Ketua Dewan Direksi Grup Shengxi. Saya adalah Dan Meili. Kamu harus ingat, bahwa saya juga adalah kamu, dan anak dari suami bodoh yang pernah kamu tinggalkan. Yang lahir dari kalian. Anak. Ayah tidak menyangka kamu telah diculik selama 20 tahun. Masih bisa mencapai begitu banyak prestasi. Aku tidak sebangga kamu.
Kakak, maafkan aku. Baru tadi kami tidak percaya padamu. Bodoh banget, kakak. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Bagaimanapun juga, dengan latar belakang dan pencapaian saya. Memang agak sulit dipercaya. Kakak. Hebat sekali, luar biasa. Aku rasa sekarang siapapun tidak akan berani mengganggu kita. Lili dong. Salah paham. Barusan itu salah paham. Diam, salah paham. Platinum, apakah kamu mengalami amnesia? Dari apa yang kamu katakan dan lakukan? Kamu beritahu saya. Mana yang seperti? Bos Lee, saya salah. Saya benar-benar tahu kesalahan saya, demi muka ibumu. Tolong lepaskan aku tidak akan berani lagi nanti. Hahaha. Baik King Liang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Andai tahu hari ini, mengapa harus di awal? 20 tahun yang lalu, kamu tidak setia kepada ayahku, merusak keluarga kami. Hari ini setelah 20 tahun. Kamu kembali berkata kasar padaku dan ayahku. Memaksa kami berlutut. Dan tentang ancamanmu terhadap Xinyu tadi. Aku akan menghitung semuanya satu persatu denganmu. Pali, ini bukan hanya urusanku. Termasuk ibumu. Kamu tidak bisa menyalahkan semua tanggung jawab padaku. Zixia, aku tidak. Tidak ada apa-apa. 20 tahun yang lalu. Kalian berdua sebagai pasangan mesum diam-diam berbuat mesum di belakang ayahku. Mengakibatkan aku diculik dan dijual selama lebih dari 20 tahun. Sampai aku membuat ayahku dari seorang kepala keluarga bahagia. Menjadi orang malang yang merantau mencari anaknya. Haruskah aku menghitung semua ini ke kalian? Tentang hal ini, Zicheng, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Aku mengakui saat itu aku terlalu muda. Tidak tahu menghargai keluarga, hingga menimbulkan malapetaka besar. Tapi keadaan sudah sampai sejauh ini. Apa gunanya kamu terus menyalahkan? Maafkan aku saja. Ya Sumeili, ini pengakuanmu. Ternyata dia dan Lauli bercerai. Benar-benar karena dia berselingkuh. Kamu tidak seharusnya minta maaf padaku. Kamu harus minta maaf pada ayahku. Lauli, aku salah. Aku telah mengecewakanmu. Aku yang menyakitimu. 20 tahun telah berlalu, Yu Meili. Akhirnya kamu sadar. Sayangnya, kamu sadar terlalu terlambat. Bai Jinliang, 20 tahun lalu. Kamu pria bersuami yang menggoda wanita bersuami. Membuat keluarga kami hancur berantakan. Dan tepat tadi, kamu juga mengancam aku dan adikku kepada ayahku. Suruh dia berlutut di depan umum dan minta maaf dengan sujud. Bahkan dia ingin memaksa keluarga kita ke jalan buntu. Kesalahanmu, paling ringan akan susah. Sekarang aku ingin kamu berlutut dan sujud minta maaf kepada ayahku. Lalu pergi dari kota laut ini sendiri. Jangan pernah kembali. Suruh aku berlutut? Biarkan aku pergi dari kota laut. Tidak, mungkin tidak. Mungkin kamu kira siapa dirimu. Aku sedang memberimu pilihan. Bukan berdiskusi denganmu. Kalau tidak, sujud dan minta maaf. Pergi dari kota laut. Entah aku buat kamu tak bisa berdiri di seluruh provinsi selatan. Bahkan seluruh Dacia. Kamu pilih sendiri. Suruh aku minta maaf pada pecundang. Suruh aku meninggalkan kota laut. Apa bedanya dengan mencabut akarku? Aku tidak terima. Aku adalah pimpinan grup Bai. Di kota laut aku bisa menguasai segalanya sendiri. Meminta aku berlutut kepada yang bernama Li. Dia tidak pantas. Haha. Benar? Nampaknya grup Bai adalah andalan terbesarmu. Setengah jam sudah berlalu. Aku ingin lihat apakah andalanmu mampu menyelamatkanmu. Pak Bai. Tidak bagus, grup kita diserang. Jaringan pasokan dan pemasaran kami, semuanya telah diputuskan. Grup Shengxi mengumumkan bahwa perusahaan kita bangkrut. Perusahaan kita telah diakuisisi secara menyeluruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam waktu kurang dari setengah jam, perusahaan yang aku perjuangkan selama sebagian besar hidupku ini hilang begitu saja. Aku bisa membuat grupmu menghilang tanpa jejak. Bisa membuatmu menghilang tanpa jejak. Bai Jinliang sudah memikirkannya. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Tolong Lindong, jangan habisi aku. Baik.
Minta maaflah dengan sujud pada ayahku. Lauli. Aku salah. Lauli, aku minta maaf padamu. Lauli, tolong maafkan aku. Aku salah. Aku salah. Aku salah, ayah. Bisakah kamu memaafkan mereka? Zesheng, 20 tahun. Semuanya telah berlalu. Biarkan mereka mengurus sendiri. Bawa keluar dan bawa pergi. Adik, begini saja. Posisi ketua grup Bai. Nanti aku serahkan padamu. Kamu bisa memanggil ipar kembali. Atur jabatan apapun sesukamu. Kakak. Benarkah? Tentu saja. Hebat sekali. Sinyue, kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Ayah, hari ini sebenarnya kamu datang untuk bertunangan. Karena kehadiran saya, mengakibatkan kamu tidak menemukan pasangan lagi. Aduh, kamu sudah pulang saja. Aku bahkan lebih senang daripada bisa hidup abadi. Masih cari pasangan apa lagi? Lagi pula mereka juga tidak mempedulikan aku. Kalau begitu aku pulang dulu. Kak Li. Kak Li, sebenarnya aku sudah suka padamu sejak lama. Yang tadi aku katakan adalah untuk melihat apakah kamu tulus padaku. Aku sama sekali tidak bermaksud meremehkanmu. Sudahlah, Chen Mulian. Setiap hari mengandalkan punya anak yang jadi manajer. Matamu sampai seperti mau menatap ke langit. Kata-katamu pada Kak Li. Mana satu pun bukan ungkapan jijik yang tulus darimu. Hati Kak Li sudah benar-benar terluka karena kamu. Kak Li. Ayo, Kak Li. Tiba-tiba aku menyadari. Kamu sangat berkarakter pria. Benar-benar tampan banget. Milih aku nggak apa-apa. Aku bisa di acara resmi dan di dapur. Kak Li. Pilih aku? Aku bisa menari berbagai macam tarian di alun-alun. Aku juga akan membawa anak-anak. Menungguku menikah ke keluarga Lauli kita. Pastikan anak Zesheng tumbuh besar dan gemuk. Liga, diamlah. Kamu diam saja. Kalian semua lupa. Aku justru yang jadi tamu wanita baru Liga. Itu dulu. Seharusnya itu kakakku. Kak Li, Kak Li. Aku baru Kak Li, Kak Li. Hei, sudah. Ayah, di dunia ini tidak ada rumput yang tidak harum. Kuda bagus pun tidak makan rumput yang kembali. Nanti pulang, anak akan cari jodohkan kamu. Jaminan 10 kali lipat dari ini. 100 kali lipat. Ayah sudah berumur renta. Kamu bocah brengsek ini masih mengejekku? Kita pulang. Ibu dari ayah bisa. Nanti cari secara perlahan. Pokoknya aku dan kakak aku akan menjaga kamu. Sekarang hal yang paling penting. Kami bertiga pergi makan bersama untuk reuni keluarga. Ayah yang baik akan pulang dan membuatkanmu pangsit. Ayo, buatlah. Aku bantu kalian berdua. Ya.